Tidak mengambil sebuah diksi yang sumbernya adalah lisan, karena ini takutnya adalah subjektif. Tapi kalau diksinya ngambil dari naskah kuno, ini adalah sebuah produk pengetahuan, objektivitas gitu. Karena naskah ini adalah arsip sejarah yang secara substansi di dalamnya itu adalah sebuah tatanan kerajaan atau tatanan kenegaraan. Nah, jadi itu akan menjadi referensi yang formal. Nah, mungkin sedikit menjelaskan tentang Patanjala khusus untuk ibu. Jadi Patanjala berdasarkan naskah kuno itu ditulis di paragraf terakhir di Amargalunggung, disebutkan kuna urang ala lewirna Patanjala. Kuna adalah bentuk kata perintah. Jadi Prabu Darmaksisa memilih diksi kuna itu menunjukkan ini hal penting. Kenapa hal penting? Karena di keterangan sebelumnya beliau menyampaikan muliana kulit lasun di jarian batana Raja Putra Bonang Pusakali. Lebih mulia kulit busang di tempat sampah daripada tanah air itu dikuasai bangsa asing. Nah, jadi akhirnya Prabu Darmaksisa sebagai identitas penting di naskah itu, karena naskah itu ada dua nama. Nama pertama adalah Amanat Prabu Darmasiksa. Siapakah Prabu Darmaksisa? Adalah Raja Pakuan Pajajaran di abad 13. Jadi 3 abad sebelum Pajajaran. Nah, Prabu Darmaksisa. Nah, jadi beliau begitu menekankan tentang pentingnya menjaga wilayah. Maka karena konteksnya wilayah, maka disebutlah naskah Amanat Galunggung, Galuh Agung. Nah, makanya malam ada simbolisasi kita menyalakan api unggun itu sebagai simbolisasi dan kemudian diiringi dengan Raja Galunggung. Karena api itu adalah simbol galuh. Simbol galuh itu adalah api. Nah, simbol kulon itu adalah galeh, hutan. Simbol tengah, simbol imu itu adalah galih. Itu pengetahuan. Jadi itu galeh, galih, dan galuh. Nah, jadi begitulah Prabu Darmaksisa memprioritaskan gagasan ini sehingga di diksi pertama di naskah itu menggunakan kata perintah. Kuna. Apa yang beliau sampaikan? Kuna, urang jamak. Artinya balarea, tidak subjektif, tidak perorangan, tidak ke anak cucu dalam konteks darah gitu. Walaupun di naskah itu diawali oleh silsilah keluarga sampai disebutkan Raden Wijaya. Siapakah beliau? Raja Majapahit. Itu adalah cucunya dari Prabu Darmaksisa. Berarti kita sangat kuat darahnya ke teman-teman yang ada di Wetan, termasuk teman-teman dari Jogja ini. Majapahit adalah saudara adik kita. Itu tegas dalam Amargalunggung sampaikan Raden Wijaya. Bahkan sebelum Prabu Darmaksisa meninggal itu diundang sama anak cucunya. Nah, Raden Wijaya itu membawa oleh-oleh kesenangan kakeknya. Kita bisa mengenang kan, bisa menyelami cerita itu. Dia membawa cucur lah gitu ya, cucur kepuk gitu, kesenangan kakeknya. Saking cintanya Raden Wijaya terhadap kakeknya, begitu ceritanya. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini adalah penting, diawali dengan bentuk perintah, maka beliau mengintervensi sampai ke definisi. Maaf sedikit Bang Beb, sampai ke definisi. Kenapa? Karena beliau paham ke depan Patanjala akan menjadi sebuah cerita yang banyak versi. Karena Patanjala yang berkembang itu adalah sekte dari sebuah organisasi agama tertentu. Maka tinggal Patanjala, yoga, Patanjali ke satu sekte agama. Tapi, nah ini adalah kecerdasan Prabu Darmaksisa memahami masa depan. Maka beliau intervensi sampai ke definisinya. Apa yang beliau definisikan? Kuna urang ala inilah Kang Saleh Dasa Smita dan Dr. Randes Aca itu menerjemahkan Allah itu wujud. Dan ini problemnya, ini masalahnya. Jadi ketika ada diskusi dengan teman-teman Unpad, dengan siapa itu yang filolog Kang Endang Sudarsa, nah karena dia mengambil referensinya dari Kang Saleh Dasa Smita dengan Aca, Allah itu adalah wujud, tidak ada perhatian khusus beliau sebagai filolog. Beliau lebih tertarik pada konsep Tritangtunya karena dia bercerita tentang negara, berbicara kepemimpinan, apa itu Rama, apa itu Resi, apa itu Prabu. Itu yang disenangi oleh teman-teman pergerakan Kesundaan karena melihat aspek politiknya gitu. Tapi dia tidak respect terhadap alinea terakhir yang menceritakan tentang bagaimana negara itu kemudian bisa dikuasai
kalau tidak menguasai di alinea terakhir itu apa? Patanjala. Nah, apa yang bisa sampaikan? Kuna urang ala. Nah, ala setelah dipelajari, konsultasi dengan teman-teman Patanjala, sebab bergerak, kita implementasikan, ternyata ala itu adalah cara, bukan wujud. Boleh wujud, tapi ada definisi yang lebih fundamental, itu adalah cara. Sepatos kieu. Abah jago ngala, Pak Ebit jago ngala kita lubang, sidat. Nah kan istilah kieu, kuma carana ngalubang ala Pak Ebit. Karena Pak Ebit ini mereferensi. Nah, jadi ala itu adalah cara. Nah, inilah sekian tahun naskah ini diterjemahkan pada hal yang kurang relevan. Makanya ada perdebatan panjang dengan teman-teman film.